silakan langsung. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Iya, saya ingin bertanya dari kaitan yang Ustadz share beberapa hari lalu bahwa Ustadz memberikan denah ya, denah rumah Rasul. Hanya ada, kalau saya perhatikan hanya ada ruang tidur ya sama ruang tamu ya kan. Padahal kita tahu kalau bangun ya semua orang juga sama pasti ke air gitu tadi ya. Kalau zaman sekarang kan ada kamar mandi, WC, dapur gitulah. Ini saya perhatikan tidak ada, atau di luar itu gimana tuh? Assalamualaikum, terima kasih, begitu aja Tad. Baik. Bapak Yono ya. Ya. Jadi di dalam maket tersebut itu maket dari Museum Rasulullah ya, Darul Madinah di samping Masjid Nabawi. Maketnya. Memang maketnya hanya rumah saja. Padahal sebetulnya ada desain-desain lain, maket-maket lain itu pada zaman dahulu bukan hanya Rasulullah ya, semua orang-orang Arab, bahkan orang-orang di seluruh dunia ya, peradaban Romawi, peradaban Yunani, mereka belum mengenal teknologi yang bernama septic tank. Jadi manusia belum bisa bikin kamar mandi di dalam rumah. Itu belum bisa, nggak kayak kita sekarang. Maka kamar mandi itu punya bangunan tersendiri dari rumah. Jadi rumahnya di sini, kamar mandinya agak jauh, jalan sedikit, berapa meter ya. Ada bangunan tersendiri. Itu saya lihat maketnya memang ada, ya, masih berdekatan dengan komplek Ummul Mukminin, tapi bangunannya tersendiri, begitu terpisah. Dan itu bukan kamar mandi umum, tetap kamar mandi keluarga, hanya Rasulullah dan Ummul Mukminin menggunakan di situ. Ya, kalau keluarga yang lain dia bikin kamar mandi ya untuk keluarganya lagi begitu ya. Namun terpisah dari bangunan rumah sehingga nggak kelihatan di denah yang kemarin. Untuk kamar mandi ya, untuk kamar mandi memang bangunannya tersendiri, alatnya seperti itu. Untuk dapur ini juga sama ya. Kalau kita menarik teknologi 14 abad yang lalu, orang belum bisa bikin kompor minyak tanah, belum bisa bikin kompor gas, apalagi ya mereka masih memasak dengan kayu bakar, itu pun dengan cara yang cukup sederhana sehingga tidak bisa meletakkan kompor di dalam rumah. Jadi kompornya itu di luar rumah. Kalau teman-teman yang sudah melewati materi ke-20, 21 itu saya punya video eksklusif ya. Video eksklusif itu kelihatan ada kompor atau tempat memasak itu di luar rumah, tapi masih di dalam halaman ya, jadi di halaman. Begitu. Jadi orang dulu itu memang masaknya di luar rumah ya, di halaman belakang begitu. Itulah sebabnya kenapa orang dulu kalau masak mesti kecium sama tetangganya. Ya, karena masaknya di luar, asapnya kemana-mana. Ya, masak sop ya kecium. Wah, ini lagi masak sop nih. Masak sate kecium, bau sate. Ya, kalau zaman sekarang mungkin kita bisa menyembunyikan asap tersebut, ya, karena kompornya di dalam dapur, dapurnya dalam rumah, nggak kecium tetangga. Tapi orang dulu itu hampir dapat dipastikan tetangga bisa melihat apa yang mereka masak. Maka di dalam Islam itu ada kesunahan memperbanyak masakan kita untuk membagi kepada tetangga kanan kiri. Kenapa? Karena mereka mencium baunya, ya. Mereka mencium baunya. Iya kan? Masaknya di luar, ya. Kalau baunya kecium, maka mereka punya hak untuk merasakan rasanya, jangan cuma baunya doang. Begitu, ya. Insya Allah kalau nanti Pak Yono sudah masuk sesi materi ke-20 atau 21, nanti ada video eksklusif dari saya ya. Video eksklusif itu sama seperti e-book ya, eksklusif juga. Artinya tidak menjadi bagian dari materi, tapi diberikan secara terpisah. Seperti itu Pak Yono. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya teman-teman bisa dengan cara bantu kita untuk mengajak teman-teman kita yang lain ikut kajian online ini. Nanti dapat video begitu ya. Nanti sabar materi ke-20.
Kemudian